Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Adelana Fadilova dan NIM 183 ingin mempresentasikan itu materi ilmu pengetahuan sosial atau IPS tingkat kelas 6 semester 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Di sini subtema satunya itu ada masyarakat peduli lingkungan. Materinya itu ada makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kompetensi dasarnya itu ada 2, yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Selanjutnya menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Di sini ada evaluasinya, yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan, yaitu tentang soal cerita tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio atau dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Begitupun selanjutnya. Di sini ada soalnya, teman-teman, yaitu setelah membaca teks tersebut pada halaman 5, teman-teman diminta menjawab beberapa pertanyaan secara lisan. Di sini ada 4 pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan. Apa judul teks pada bacaan di atas? Judul teks pada di atas tuh ada di sini, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Di sini ada juga informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci. Terus ada apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan. Di sini ada subtema membangun masyarakat sejahtera. Subtema 2, yaitu materinya warga negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Kompetensi dasarnya yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Evaluasinya itu ada teks, yaitu tentang kerukunan di kampung Wonorejo, Papua. Di sini ada juga jawaban soalnya, yaitu di sini jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan. Apa judul bacaan di atas? Soal kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Yang ketiga, apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Di sini juga ada jawaban. Di sini juga ada soal lagi. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan pada kolom tersedia. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Yang selanjutnya, bagaimana pelaksanaan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Di sini ada subtema 3 tentang masyarakat sejahtera negara kuat. Materinya yaitu upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Kompetensi dasarnya itu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Di sini ada evaluasinya, yaitu teks tentang Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sini ada kolom, yaitu ayo menulis. Kamu telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tuliskan hasilnya menggunakan bahasa dan kalimatmu sendiri. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Di sini ada kolom-kolomnya, yaitu ada 6.
Nah, di sini juga ada soal lagi nih, yaitu cobalah melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarmu tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Selanjutnya, buatlah laporan hasil wawancara dan serahkan pada gurumu untuk dinilai. Jadi ini kita membuat laporan wawancara. Nanti kalau misalkan udah selesai, nanti silakan dikumpul sama gurunya gitu. Nah, selanjutnya itu ada tema 7, yaitu kepemimpinan. Subtema 1-nya yaitu pemimpin di sekitarku. Materinya itu ada peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dan peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Kompetensi dasarnya itu ada 2, yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, di sini ada evaluasi. Perhatikan gambar peta negara-negara Asia Tenggara di bawah ini. Ini adalah peta Asia Tenggara. Di Asia Tenggara itu ada 11 negara, yaitu ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada soalnya, yaitu carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu, lakukan bersama teman sekelompokmu. Jadi kita nanti disuruh ke perpus, nah itu dibuat kelompok. Kita disuruh cari gambar-gambar peta di Asia Tenggara tersebut. Nah, di sini yaitu tugasnya negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN. Selanjutnya itu apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN. Nah, ini ada lagi. Selanjutnya, apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara-negara anggota ASEAN, ke negara mana produk tersebut diekspor. Selanjutnya, apakah produk yang diimpor tiap negara ASEAN, dari negara mana produk tersebut diimpor. Selanjutnya, apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Selanjutnya itu ada subtema tentang pemimpin idolaku. Materinya yaitu peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Nah, kompetensi dasarnya itu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Evaluasinya yaitu teks, di mana ada 2 orang teman yang sedang bertanya. Dia menanyakan, ibu kandungnya memang hebat ya, betul, dan beliau berani berjuang untuk memajukan perempuan Indonesia. Nah, mereka itu menceritakan tentang Ibu Kartini yang katanya itu seorang pahlawan perempuan. Di sini ada soalnya yaitu buatlah kelompok, carilah buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu, lalu carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut, yaitu pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, pariwisata. Nah, selanjutnya tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Selanjutnya itu ada subtema 3 tentang memimpin. Materinya itu bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan antar negara di ASEAN. Nah, kompetensi dasarnya itu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN.
Evaluasinya itu perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa? Gitu. Ini gambar kayak patel ya. Nah, ini. Nah, di sini juga ada soalnya juga. Coba carilah informasi bentuk-bentuk kerjasama dengan bidang pendidikan di ASEAN. Carilah informasi dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Jika kamu mencari informasi dan internet, mintalah bapak atau ibu guru mendampingimu. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa mencarinya, kalian bisa minta bantu sama bapak guru atau ibu guru kalian ya. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gelda Sijabat dengan NIM A1D1 19162. Di sini saya akan membahas tentang materi ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar kelas 6 semester 2. Dalam kelas 6 semester 2 terdapat 4 tema. Yang pertama adalah menuju masyarakat sejahtera, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga bumiku, yang keempat adalah menjelajah angkasa luar. Di sini saya akan membahas tentang tema 8 dan 9, yaitu tentang bumiku dan menjelajah angkasa luar. Yang pertama adalah tema bumiku dengan subtema perbedaan waktu dan pengaruhnya dengan materi. Dalam subtema ini terdapat 2 materi. Yang pertama adalah konfirmasi suatu negara, yang kedua karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN dengan kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik geografi dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dalam subtema tersebut, di sini kami akan membuat evaluasi tentang peta Asia Tenggara. Yang kedua adalah subtema bumiku dan musimnya dengan materi hubungan antara keadaan geografis dan keadaan sosial budaya suatu negara. Di sini terdapat 2 kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Yang subtema ketiga adalah bumi, matahari, dan bulan dengan materi hubungan antara keadaan geografis dan kehidupan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, jenis mata pencaharian. Dalam materi ini terdapat 3 kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Selanjutnya adalah tema 4, yaitu menjelajah angkasa luar dengan subtema pertama adalah keteraturan yang menakjubkan dengan materi alat penemuan zaman dahulu dan sekarang. Yang kedua, ciri-ciri masyarakat modern dan dampak modernisasi. Dalam materi ini terdapat 2 kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Subtema kedua, benda angkasa luar dan rahasianya dengan materi dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat. Yang kedua, perubahan budaya akibat modernisasi. Dalam materi ini terdapat 2 kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya
dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Selanjutnya, subtema ketiga yaitu tokoh penjelajah ruang angkasa dengan materi alat transportasi pada masa lalu dan masa kini. Yang kedua, alat transportasi air dan udara sebelum dan sesudah modernisasi. Dalam materi ini terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Demikianlah saya paparkan tentang tema ke-8 dan ke-9. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.